Halo rekan-rekan traders, ya, saya ingin sharing tentang new normal IHSG, ya. New normal IHSG di mana kalau Anda melihat di sisi kiri ini adalah saham dengan kapitalisasi terbesar yang ada di Bursa Efek Indonesia saat ini, ya. Di mana nomor satu dipegang oleh Brand, ya, sampai dengan nomor 25 ada Unilever, 26 GEMS, 27 HMSP. Dari yang Anda lihat di sini, ada beberapa nama-nama big cap ini ya. Saya bilang kapitalisasi besar, kapitalisasinya yang besar, tapi bukan likuiditasnya yang besar, ya. Beda cerita itu. Karena kapitalisasi itu kan dihitung berdasarkan jumlah lembar saham dikali harga. Ketemulah kapitalisasi pasar. Nah, dari 27 nama yang Anda bisa lihat di sini, ada beberapa nama yang kalau dia bergerak, maka akan sangat berpengaruh terhadap IHSG. Contohnya nih, pada hari ini ya, yang bergerak adalah yang paling besar nih, The Net. The Net sampai ARA nih ya. Dampaknya bagaimana? Dia memberikan dampak sebesar 12 poin ke IHSG. Ya, dampaknya besar sekali. Ya, dampaknya sangat besar. Terus dari sisi yang menekan market ada Brand. Brand minus 3% itu memberikan dampak minus 29 poin ke IHSG. BCA yang tadinya memegang kapitalisasi terbesar itu jarang naik 4%, 3%, turun 3% dalam sehari, itu jarang. Tapi kalau Brand cukup sering, sehingga dia bisa mengendalikan atau mengarahkan IHSG ini mau kemana. Itu Brand. Ya, Brand saya tidak masalah, karena Brand itu dalam sehari value transaksinya sekarang sudah bisa mencapai 350 triliun, 350 miliar. Ya, 350 miliar ke atas per harinya. Ya, rata-ratanya udah bagus. Ya, tapi yang saya permasalahkan di sini adalah yang membuat kita harus seakan-akan merasakan new normal IHSG. Ya, bukan market ya, new normal IHSG. Kalau saya bicara IHSG berarti itu ada hubungannya dengan indexing nanti ya. Dimana new normal itu terasa banget dari saham-saham yang seperti The Net. Dimana kalau The Net ini kita lihat rata-rata nilai transaksi hariannya sebelum terjadi kenaikan besar ini, 3 hari terakhir ini, itu rata-rata value transaksi per hari itu hanya 0,06 miliar. Berarti 6% dari 1 miliar itu 60 juta, 0,6 berarti 6 juta. Ya kan? Kalau 1 miliar itu 1000, 6%-nya berarti 60. Ya, 1 miliar 1000 juta, 6% berarti 60 juta, 0,6 berarti 6 juta, 0,06 berarti 600 ribu. Ya, rata-rata nilai transaksi harian 600 ribu nih ya. 1 miliar kali 0,06. Ya. Berapa itu? Oh, sorry, 60 juta saja dalam satu hari rata-rata. Ya, rata-rata. Jangan lihat value transaksi di 3 hari terakhir, jangan. Kita bicara rata-rata. 60 juta, halo, Anda mungkin sendirian bisa bikin saham ini arah. Kalau nilai value transaksi hariannya rata-rata cuma 60 juta, Anda sendirian bisa bikin saham ini arah. Ya. Terus ada lagi selain The Net, ada lagi saham seperti DSSA, ya, Gunung Bayan, ya. Kemudian ada juga di sini kita bisa lihat DCII, ya, SMMA. Ini semua kalau naik gampang banget, tidak perlu modal besar, ya. Kita lihat Gunung Bayan deh. Ya. Gunung Bayan tuh berapa sih value
rata-rata transaksinya. Untuk ukuran big cap terbesar ya, Gunung Bayan nih, top 10 market cap ya. Dia nomor 7 nih, Gunung Bayan. Rata-rata nilai transaksi harian itu hanya 4 miliar, 4,4 miliar. Kecil banget ya. Bandingkan dengan BCA. BCA itu rata-rata perharinya 600 miliar ya. Bandingkan dengan BBRI. BBRI itu rata-rata 1 triliun perharinya. Sedangkan Bayan hanya 4 miliar. Ya. Terus ada lagi setelah Gunung Bayan ada lagi DSSA. DSSA sebelum bulan Juni ya, sebelum bulan Juni itu perharinya hanya 0,57 miliar, artinya 570 juta. Ya, 570 juta saja per hari. Ya, 570 juta per hari. Ini kecil sekali untuk ukuran top 20 market cap. Luar biasa ya. Terus ada lagi si DCII. Nah, ini DCII. Anda bisa lihat nih, belum gerak nih. Ya, saya yakin ini bentar lagi bisa gerak nih. Value rata-rata per hari itu cuma sekitar 40 juta. Ya. Transaksinya 40 juta rupiah untuk saham yang masuk dalam market cap terbesar nomor 21. Ada lagi SMMA nomor 23 market capnya. Ya. SMMA per hari itu hanya 50 juta, 60 juta gitu ya rata-ratanya. Jarang 100 juta nilai transaksinya dalam satu hari, sangat jarang. Nah, ISG ini dipenuhi oleh saham-saham seperti ini. Yang mana gampang sekali membuat ISG itu sebenarnya break all time high. Ya, cukup 1 atau 2 saja saham-saham tadi itu digerakin. Udah, ISG-nya bisa saja break all time high. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya kalau kita lihat apakah BCA sudah mantap di atas all time high-nya? Jawabannya tidak. Sampai dengan hari ini, BCA itu belum berada di atas all time high lamanya dengan mantap. Sedangkan ISG itu sudah jauh di atas all time high-nya. Yang saya khawatirkan ini adalah bullish yang semu. Itu kekhawatiran saya saja. Hati kecil saya berkata seperti itu. Karena kalau kita lihat LQ45, Anda bisa lihat di sini, LQ45 itu masih jauh dari yang namanya all time high. Jauh banget ya. All time high-nya di atas ini. LQ45 all time high-nya di 1090-an. Sedangkan dia saat ini masih di 940. Jadi masih perlu berapa persen naik. Baru dia sentuh all time high. 15% naik baru sentuh all time high. Nama-nama yang saya sebut tadi itu sudah pasti tidak ada di dalam LQ45 seperti The Net ya. SMMA ya, DSSA, Brand juga tidak ada ya. Karena mereka ini tidak liquid kecuali Brand ya. Brand mungkin nanti yang berikutnya dia akan masuk ke dalam LQ45. Kalau sekarang kan belum. Nah, kita lihat di sini tidak ada nama Brand LQ45. B. Nah, di sini Brand tidak ada Brand ya. Tidak ada nama Brand di sini. Yang saya khawatirkan ini adalah bullish yang semu. Jadi selama kita belum pullback dengan baik, ya, selama kita belum pullback dengan baik, ini kenaikan ini saya khawatir tidak akan terlalu kuat karena hanya ditopang oleh saham-saham yang tadi itu big cap tapi value transaksinya bisa membuat kita pedih mata karena lotnya nggak ada kalau dalam kondisi normal. Ya hampir nggak ada. Nilai transaksi di bawah 100 juta semua, kecil semua. Itu big cap yang bodong kalau saya bilang karena terlalu kecil. Harusnya bursa itu meminta mereka untuk melakukan stock split karena ini bisa merusak analisa. Kan Anda mau menganalisa nih, ini kita breakout tapi didukung nggak sama saham-saham yang liquid? Jawabannya tidak karena LQ45 masih sangat jauh sekali
dari all time high-nya. Bagaimana dengan IDX 30, saham-saham yang berfundamental baik dan liquid? Anda bisa lihat ini parah banget. Menuju all time high dia masih perlu naik 22%. Jauh masih dari all time high-nya. Jauh banget. Ya. Jauh banget. Jadi hati-hati karena bisa saja kenaikan ini kalau push rank ini tidak terjadi lagi, maka ya batal lah breakout yang cantik ini. Kita akan pullback dan pullbacknya bisa saja bablas sampai ke bawah. Jadi harus hati-hati ya. Jangan ibaratnya FOMO ataupun Anda terkecoh dengan hingar-bingar di mana market ini up nih loh ya, naik gitu kan. Harus hati-hati sekali ya. Karena kalau saya melihat kok lebih banyak saham-saham yang tadi saya sebut itu yang perform. Sedangkan raja-raja tua itu belum ada satupun yang mantap all time high. Anda lihat BBRI, jauh sekali ya dari all time high-nya. BNI juga masih jauh. Mandiri, Bank Mandiri juga belum break all time high ya. BBCA yang diharapkan sebagai the godfather juga tidak ya. Oblak-oblak nggak jelas aja itu di area all time high-nya. Jadi Anda mesti waspada, mesti hati-hati ya. Karena kalau kondisinya seperti ini, maka bisa saja ada pullback yang cukup dalam. Saya bukan nakutin, tapi membuat Anda berpikir lebih smart ya, gunakan logik. Apakah kita memang breakout? Dan biasanya pasar saham itu bergerak sesuai dengan kondisi makro suatu negara, di mana kita mengalami deflasi 4 bulan berturut-turut, yang mana pemerintah saat ini masih mengatakan ini keseimbangan harga baru karena sebelumnya inflasinya naik lumayan kencang, katanya gitu kan. Makanya sekarang diimbangi dengan deflasi 4 bulan berturut-turut. Itu. Kalau menurut saya pribadi sih, ya sesuai dengan kenyataan di lapangan ya memang adanya penurunan daya beli. Bukan sekedar penyeimbangan harga, tidak. Memang terjadi penurunan daya beli. Anda lihat aja market otomotif seperti apa. Ya. Loyonya minta ampun. Jangankan penjualan unit baru, second aja loh, loyo. Ya. Penjualan unit second itu juga loyo. Jadi dari situ udah bisa kelihatan juga. Ya. Dan Anda juga bisa cek di sekeliling Anda apakah orang-orang itu lebih optimis atau tidak dengan perekonomian kita. Jadi hati-hati. Salam trading sadis, trading sangat disiplin. Sampai jumpa di video berikutnya.